ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, orang-orang yang mengikuti baginda Nabi. Ini karena perjalanan baginda Nabi Sultan Ayyubi saat itu bagaimana umat Islam bersatu, maka ayat itu dibacakan. Orang-orang yang bersama Nabi kala itu asyidda'u 'alal kuffar, bertindak tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara kalian, di antara kita. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Nabi dianjurkan oleh Allah untuk bertindak tegas terhadap orang kafir. Orang kafir seperti apa? Orang kafir harbi yang menyerang kita, menyerang akidah kita, menyerang fisik kita, yang menyerang daripada untuk mendangkalkan akidah kita, wajib bertindak tegas terhadap mereka. Contohnya Israel, Palestina, saudara-saudara kita saat ini sedang dihantam. Cina, bagaimana dengan saudara-saudara kita Uighur? Myanmar, bagaimana saudara-saudara kita di Rohingya? Bertindak tegas terhadap mereka, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara kita. Jangan terbalik. Sekarang kan terbalik ini. Fulus. Berasa nggak? Berasa. Berasa nggak? Berasa. Sama musuh Islam yang Allah sudah tegaskan lakum dinukum waliyadin, kita bisa masih cipika-cipiki, kita bisa masih ketawa-ketawa sama mereka. Di antara kita juga satu kudut, nggak satu kudut berantem. Satu tahlil, satu nggak pakai tahlil berantem. Satu maulid, satu nggak pakai maulid berantem. Ada yang begitu? Banyak. Ada orang lagi ngaji dibubarin pengajiannya, cuman beda mazhab doang. Kenapa orang ngaji lu bubarin? No diskotik lu bubarin. Betul. No dangdut yang jogetnya kurang ajar lu bubarin. Betul nggak? Betul. Orang ngaji dibubarin, terbalik. Kalau mau bubarin tuh, yang lagi pesta minuman keras di perempatan jalan, di makam lo, taman makam, tanah kusir, bubarin. Lewat tadi. Saya tekan lewat situ tadi. Iya. Lo bubarin lo. Ketika sholat Jumat lagi mau didirikan, dia masih ada mancing di danau. Lah, gila itu lagi mau naik mimbar dia masih asik mancing. Tanggung Ustaz. Dikit lagi ngegentak. Iya, kalau yang gentak ikan, kalau nyawa lu digentak sama malaikat gimana? Itu dia. Betul nggak? Betul. Nah, nyawa itu kagak dia tahu mati, kagak dia tahu. Nah, kembali lagi. Malam ini kita diundang dalam rangka tahlil 7 hari, mengingatkan kita nanti bakalan kita juga ditahlilin. Betul nggak? Betul. Kita bakal ditahlilin, kita bakal ngajiin, kita bakal disolatin, kita bakal dimandiin, kita bakal dikuburin. Saya mau tanya di sini ada yang nggak digituin? Semua tinggal nunggu kapan waktunya, nggak ada yang tahu. Makanya Allah sudah katakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap manusia akan menemui batasannya. Tiap-tiap manusia akan menemui waktunya. Tiap-tiap manusia akan menemui ajalnya. Ketika waktu kita udah sampai, kontrak kita di dunia sudah selesai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa kita minta dimajuin atau mundurin hatta 1 detik saja. Kenapa? Ajal rahasia Allah. Jangan mentang-mentang kita muda, kita masih gagah, masih seteret kalau bahasa orang Betawinya, nggak mau ibadah.
Melawan sama orang tua kita, durhaka terhadap orang tua kita, mentang-mentang kita muda, menjauhkan diri daripada syariat Allah, merasa entar mati belakangan, belum tentu. Berapa banyak orang-orang anak-anak kita yang dalam usia masih relatif aktifnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang-orang tua kita yang umurnya mungkin 70, 80, bahkan ada yang 90, bahkan cuma dia ada di tempat tidur doang, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Allah masih panjangkan umurnya. Ini iktibar buat kita. Kalau kita berkaca, saya mau tanya, umur baginda Nabi berapa tahun? 63. 60? 3. Ada di sini 62 tahun 10 bulan. Kalau ada tinggal berapa bulan? 4 bulan. Gak mau taubat, masih demen mancing, masih demen nyepek botol, mau ngapain? Mancing lagi. Iya. Kalau kita berkaca umur baginda Nabi, umur kita udah 62 tahun, 10 bulan tinggal 2 bulan lagi, masih lelaguan. Apa yang mau kita bawa? Bekal apa yang mau kita hadapkan kepada Allah? Bisa nggak kita menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka? 6 pertanyaan dari malaikat munkar wa nakir. Kalau di dunia mungkin kita bisa ada yang ngasih tahu, di akhir di alam barzah siapa yang nemenin kita? Kalau di dunia kita banyak duit, banyak harta, kalau mau diapa-apain sama orang, ada jawara kita, ada jagoan kita yang bisa kita beli, kita bayar, betul? Ketika berhadapan dengan munkar wa nakir, siapa yang akan membantu kita? Duit kita, kendaraan kita, jabatan kita, nggak ada, saudara. Ditinggal semua. Siapa yang nemanin? Amal kita. Tergantung amalnya baik atau buruk. Kalau amal baik, maka dia akan menjawab seluruh pertanyaan malaikat munkar wa nakir dan akan berupa sesuatu yang sangat dahsyat cakepnya. Tapi ketika amal buruk kita yang terlalu banyak, tidak akan pernah bisa kita untuk menjawab malaikat munkar wa nakir. Satu pertanyaan kita tidak bisa jawab, akan dihantam oleh malaikat zamaniyah dan akan hancur sehancur-hancurnya kita sekarang. Paham sampai di sini? Paham? Artinya yang kudu kita bawa bekal ibadah kita, kehidupan kita, kematian gak pandang bulu, gak pilih kasih, gak kudu dia muda, kalau udah saatnya mati meninggal, saudara. Gak ada yang tahu umurnya. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita masih muda asik nenggak miras terus. Dicampur ini seolah-olah nggak pernah bisa mati. Jangan kata nggak pernah macam. Kalau Allah katakan kun, laler masuk ke minuman kita, mati kita. Siapa yang bisa menghalangi malaikat Israel saat dia sudah datang? Nggak bisa, saudara. Apakah kita harus takut dengan kematian? Enggak. Hadapin kematian dengan apa? Lakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Kematian tinggal kita yang milih, mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita yang milih, saudara. Guru-guru kita ngajarin kita, ngasih tahu kita sampai bibir mereka dobleh. Kalau kita nggak mau merubah, nggak akan berubah, saudara. Guru-guru kita udah ngajarin ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar, mengikuti syariat Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi, ini yang benar. Kalau di hati kita masih mau melengos, nggak bisa ada jaminannya, saudara. Karena Allah tidak pernah merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Kalau kita mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, lakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Sama tetangga tegur sapanya enak, beri salamnya enak, sama adek, sama abang akur, nggak berantem berebutan warisan. Enak, ada masjid, ada musola datang,
ikut taklim, ikut berjamaah, ramaikan masjid. Lakukan kebaikan artinya apa? Kita sudah menyiapi dalam keadaan meninggal, dalam keadaan husnul khatimah, selalu melakukan kebaikan dalam diri kita. Enggak dengki sama teman kita. Teman kita sukses banget, kita girang harusnya teman kita sukses. Alhamdulillah dia udah sukses. Jangan meriang. Teman sukses ngeri, jangan. Lakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Datang taklim, subuh gabungan datang, enak. Kalau orang enak depan kita, baru ketemu aja ajar, tahu ajar nggak? Iya, dilihat aja udah enak bener. Ya Allah, nih orang ajar banget mukanya, senyum mulu ketemu kita. Tiba-tiba Allah panggil dia. Ba'da subuh, dia lagi nyahi sama ketan. Allah panggil. Meninggal diumumin sekampung. Teman yang biasa di subuh ketemu, ya Allah, baru tadi ngobrol sama kita. Yang biasa tadi baru semalam ketemu taklim sama kita. Belum lama dia ngobrol di panjang lebar, dia ngomongin itu dan lain sebagainya. Orangnya mana enak banget lagi, ringan tangan, menyeduitnya sedekah mulu, enak. Ini orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Kalau orang melakukan kebaikan dalam kehidupannya, jangan kata sebulan dia pergi, 3 hari dia nggak kelihatan, dicari. Kemana sih si Ano? Biasanya maghrib ada aja di masjid. Biasanya subuh ada aja di masjid. Kemana dia 3 hari? Oh sakit, yaudah kita liatin. Tuh, kalau orang baik. Tapi kalau kita mau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk, ikutin daripada hawa nafsu kita. Nggak pernah mau ibadah, apalagi ibadah, sholat, ngaji, apalagi elok aja udah. Tapi kalau nonton dangdut paling depan, nyawer lagi, nggak ada duit dipaksain, bagaimana kayak caranya? Padahal besok anaknya buat jajan kagak ada. Dia paksain bagaimana juga di kampungnya jadi biang kerok, nyekek botol, nggak boleh ngeliat bini orang lewat, digodain. Innalillahi. Nggak boleh ngeliat sendal cakep banget di musola, hilang. Kata pengurus musola, gue tahu sih nyolong dia. Iya emang, cuman kagak enak aja om babanya. Emang apa babanya imam? Iya. Udah nggak ada kebaikan dalam dirinya. Sholat dia kagak mau, ngaji dia kagak mau, dia mau nyepek botol. Ada orang digodain segala macam, udah kayak jagoan biang kerok di kampungnya. Orang begini, jangan kata 3 hari nggak ada, sebulan nggak ada, orang nggak tanyain. Baru senang. Kenapa emang? Nah jadi keaman kampung kita nggak ada dia. Yang begini mati apa kata orang? Alhamdulillah kerok mati. Yang tahlilan kagak segini banyak, turu-turu keluarganya. Kenapa? Orang biang kerok, bagaimana kita doainnya? Paham sampai sini? Paham? Ayo dah, lakukan kebaikan dalam hidup kita. Baisa umurnya sudah lanjut, sudah 70-an ya. Luar biasa. Bonus tuh. Ini yang datang luar biasa, ada 200-300 orang. Saprowi mungkin karena sering silaturahim jadi banyak yang datang kawan-kawannya. Ini dari Tangsel datang, dari Bogor datang, dari Jakarta Utara datang. Alhamdulillah. Kalau orang sering silaturahim, insya Allah akan panjang umurnya, mudahkan rezekinya. Ya lagi jadikan iktibar, jadiin pelajaran buat kita. Bagaimanapun juga kita akan tahlilin. Ya, calon RW belum tentu jadi RW. Calon RT belum tentu jadi calon RT. Tapi calon mati pasti enggak? Ada yang mau hidup sampai 2 hari sebelum kiamat. Emang kapan? Luar biasa. Kiamat. Ya, kita hanya berharap bangsa dan negara kita ini tidak diberikan musibah malapetaka di Allah. Amin. Agar bangsa dan negara kita ini tidak diberikan perpecahan satu sama lain. Amin. Sedih kalau kita lihat bangsa kita saat ini, ya Kiai sama Habib diadu. Masalah nasab, ya Allah Rabbi, kita yang tengah-tengah bingung kita.
Saya cuma bilang sama kawan-kawan, lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci. Kita cinta sama habaib, ternyata nanti di yaumil akhir nanti itu habaib ya yang kita cinta ini ternyata terputus bukan daripada nasabnya baginda Nabi. Kita mau bertanya, salah nggak kita cinta? Salah nggak? Di hadapan Allah kita mencintai sesama saudara nggak salah. Andaikan kita membenci seorang habaib, ketika mungkin kita mengatakan benci karena media sosial dan lain sebagainya terpengaruh, dikatakan dia bukan keturunan, bukan nasabnya Nabi, akhirnya kita membenci. Di hadapan Allah nanti dikatakan bahwa Habib ini adalah masih bernasabnya baginda Nabi. Bagaimana kita tatkala membenci daripada zuriat Nabi? Paham sampai di sini? Paham. Lebih baik kita salah mencintai ketimbang salah membenci. Kita yang nggak tahu ilmu ini jangan ikut-ikut dah. Bener. Iya tuh bener. Jujur saja, saya Haji Omar Irama itu dewan penasehat kita di pejabat. Habib Rizik guru saya. Lah saya di sana sini telepon mulu ini. Bagaimana Ustaz? Udah. Ya bagaimana urusannya? Saya udah bilang kayak gimana kayak ya. Dia masih di Allah Rabbi. Iman itu dulu seangkatan saya di FPI. Imad bin Sarman. Sarman ini orang Cina. Kalau Usman itu engkongnya, babaknya daripada ibunya. Lah kalau kita nasab ke laki atau perempuan? Laki. Udah selesai sampai situ aja udah. Jangan diterusin ya. Cukup bagi kita lebih baik salah mencintai ketimbang salah membenci. Kalau kita cinta, maka Allah pun akan cinta. Tapi kalau kita benci, apapun bentuknya kita benci, ketika orang itu tidak salah, kita yang salah. Betul. Ngeri nanti di hadapan Allah bagaimana? Biar kita lihatin aja dulu lah. Itu jangan ikut-ikutan. Ya, bukan ada muridnya sudah pasrah, enggak, bukan. Kita lihat saja dulu. Kita khawatir kita lagi diadu. Umat Islam sama umat Islam lagi diadu. Allah sudah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Apa tali Allah? Dinullah. Apa dinullah? Syariat Allah. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian terpecah belah. Kalau kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Kita diserang masalah spiris, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, nggak kena saudara. Dihantam sekarang masalah nasab. Ribut antara kita. Kiai diributin sama Habib. Luar biasa. Dekatkan diri takarrub ilallah. Ini sudah dekat dunia ini. Ya. Saudara-saudara kita di Israel ini, di Palestina sudah dibantai habis-habisan udah. Ya. Udah dibantai habis-habisan. Kalau masih ada yang cipika-cipika sama Israel, naudzubillah dah. Sebab Allah sudah katakan walan tardu anka yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridho, enggak akan senang, enggak akan sudi Nasara dan Yahudi kepada kalian sebelum kalian mengikuti jejak langkah mereka. Ini Allah yang ingetin. Apa kita mau melawan ayat Allah? Apa kita akan mengingkari ayat Allah? Kalau kita mengingkari ayat Allah, kita udah murtad. Ayo menajat kepada Allah agar negara kita tidak jadi negara berantakan, tidak menjadi negara komunis, tidak menjadi negara luar biasa saat ini. Pak, Bu, mohon maaf. Ya, kemarin saya diajak, ini sebagai ini aja. Saya diajak oleh kawan-kawan yang kebetulan aktivis semua. Ada beberapa jenderal untuk ke daerah Teluk Naga yang akan dijadikan Pantai Indah Kapuk 2 dan 3. Antum bayangin, itu harga sekarang yang mereka mau ambil per meternya cuma 50.000. Dan tanah bagus-bagus 50.000. Ini mau dihantam situ. Dan dia akan bikin di situ perumahan-perumahan seperti kota satelit yang luar biasa. Saya mau tanya,
yang bisa beli rumah mewah itu siapa? Hah? Sipit-sipit. Siapa? Ahok. Ada orang Teluk Naga mau beli? Ada orang Teluk Jambe mau beli? Enggak. Kok. Dari sono semua. Ini yang kita sedih. Kemana sih pitung-pitung muda nih? Yang dulu kalau ada tanah dipatok sama Cina dia pada marah, betul nggak? Betul. Kemana satria-satria? Kemana orang-orang Betawinya? Dia bergitar, ramai-ramai. Malu kita, sedih dan keadaan negara kita sedih. Ya Allah Rabbi, apalagi kalau Bapak udah ngeliat itu di media sosial ya, IKN. Harusnya kan gambar Garudinya gagah begitu. Garudanya nunduk. Kampret. Allah, kampret. Iya, sedih kita ngeliatnya. Ya Allah, negara mau dibawa kemana? Indonesia banyak orang-orang pintar, cerdas, kalah sama keluarga sendiri tuh yang kagak dijajahnya. Tuh, Di-reject aja. keluar ini bukan kok ngomong politik, bukan, ini keadaan negara kita. Saya cuma mau ingetin doang. Indonesia merdeka atas perjuangan para ulama, perjuangan para orang tua kita, minyak babak engkau kita, buyut kita dulu. Mereka yang perang, mereka yang mengusir penjajah, harapan mereka apa? Anak cucu gua sejahtera. Betul nggak? Sekarang udah sejahtera, ngapa dikasih orang? Jatah organisasi keagamaan dikasih, ngelola tambang, itu gilang banget. Paham, tambang. Tambang ini nggak boleh dikelola oleh LSM, organisasi nggak boleh dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyatnya, bukan buat kepentingan oligarkinya, bukan kepentingan buat segelintir orang, bukan. Kekayaan ini, kekayaan alam dari siapa? Dari Allah. Emas, nikel, boksit itu semua adalah pemberian Allah yang harus dikelola oleh negara buat kemakmuran rakyatnya. Bukan yang LSM atau Orba disuruh kelola, bukan. Syariatnya negara. Kenapa? Dalam Undang-Undang pasal 34, fakir miskin orang terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang berapa banyak orang fakir miskin di Indonesia? Berapa banyak mereka yang punya tanah digusur-gusurin, dipaksa. Bagaimana di Rempang? Ini bakal kejadian seperti peristiwa Rempang ini. Kawan-kawan kita di Teluk Naga. Kemarin saudara ada Jenderal Sunarko di situ, ada saya tidur semua pada kumpul. Saya bilang saya nggak bisa karena kebetulan ada latihan. Saya bilang insya Allah nanti minggu depan anak ikut. Saya bilang diceritakan semua luar biasa, sedih kita. Tanah orang tua kita yang kita rawat sembilan dua cuma dihargain 50.000 cuman karena PSN. Apa PSN? Proyek Strategi Nasional. Itu senjata mereka buat ngerampok daripada tanahnya sendiri. Israel ngerebut tanah Palestina buat siapa? Buat rakyat Israel, betul. Kita punya tanah sendiri, dijual ke orang, dikasih ke orang. Itu bagaimana urusannya? Dablek. Pakai hak guna 190 tahun. Saya mau tanya, siapa yang umurnya sampai 190 tahun? Tuh. Tanah kita tuh. Kalau udah kontraknya 190 tahun, itu tanah mau diapain juga hak dia, betul? Selama belum selesai kontraknya 190 tahun, kan bisa dia apa-apain. Dia bikin negara sendiri, hak dia. Kenapa? Ada kontraknya 190 tahun. Gak boleh kita utak-atik. Tuh, asal pada paham aja dah. Gitu. Kalau dalemin silakan nih. Kulitnya doang kita kupas. Artinya apa? Jaga ukhuwah di antara kita. Jaga persatuan di antara kita. Beda furu'iyah, beda cabang dalam fikih. Jangan sampai di antara kita gontok-gontokan. Jangan sampai di antara kita kagak nanya, kagak nanya lu orang Wahabi, gua nanya. Jangan. Ya. Yang ada cingkrang jenggotannya cuma 7 lembar, jangan ditanya. Jangan. Saudara kita. Kan ada yang begitu kadang-kadang. Lu udah celana cingkrang, jenggotnya 7 lembar. Udah bisa. Itu saudara kita. Lah emang jenggotnya cuma segitu, kalau dia pengen lebar dia punya panjang. Emang kalau kasih cuma 7 lembar. Iya jangan, itu saudara kita.
Orang kadang nanya, Ustaz, bagusnya kunut apa enggak? Ya dua-duanya bagus, yang nggak bagus nggak sholat subuh. Ini kadang kita ribut begitu, loh kagak kunut tuh, loh kunut nggak? Ya bukan sembahyang, PA. Yang ribut yang begitu kadang-kadang. Orang kunut diomongin, orang nggak kunut diomongin, itu supaya nggak kagak, itu PA. Kagak ada ilmunya tuh. Ya Allah Rabbi, ayo jaga ukhuwah di antara kita, jaga persatuan. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Haja Aisyah binti Umar dilapangkan kuburnya. Amin. Amin. Dan kita semua mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Mudahkan segala usaha kita dunia wal akhirah. Menjadikan anak cucu kita anak yang soleh wa solehah, anak yang qurratu ayun, anak yang sibuk pandang mata. Banyak Pak, banyak tawaran Pak. Perjuangan baginda Nabi. Munajat kepada Allah agar kita diberikan pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang bijak, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya sendiri, bukan sayang kepada rakyat bangsa lain, pemimpin yang hanya takut kepada Allah haqqa tuqati, bukan takut atas tekanan bangsa lain. Munajat kepada Allah agar bangsa dan negara kita tidak dijadikan perpecahan, agar bangsa dan negara kita dijaga keutuhannya, agar bangsa dan negara kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Ya karena ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.